Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kami muliakan, para kiai, para ustadz dan ustadzah, juga segenap guru ngaji yang ada di tengah-tengah kita, para habaib, para tokoh dan sesepuh di perumahan apa namanya? Waterfront. Saya pertama kali lihat schedule, wah, Waterfront. Ini ceramah di kolam renang nih. Karena mirip-mirip sama waterpark gitu ya. Waterboom. Ternyata Waterfront, pinggir kali. Bener ya di kalinya ya? Alhamdulillah. Izin nih Pak Kiai, Bang Dewan, aneh belakangin ya. Masya Allah. Alhamdulillah tadi beliau sudah menyampaikan sambutannya. Satu-satunya warga Indonesia yang gak kudu ribet-ribet nyalonin jadi dewan cuma beliau. Ustaz, namanya antum dewan siapa? Dewan Mukhtar. Ini dewan permanen nih. Jadi nggak perlu banyak keluar duit tuh jadi dewan. Kita doain beliau sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat, segala niat dan hajat baik beliau dunia akhirat Allah mudahkan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Izin para guru, para kiai, saya yang di atas ini yang berdiri belum tentu lebih baik. Karena gimana pun kesolehan orang itu nggak bisa cuma dilihat dari baju kokonya, dari titelnya. Kalau Allah melihat kesolehan dari baju koko, mungkin yang paling mahal bajunya kali ya. Kalau ditelusurin sejarah, baju koko bukan dari Arab, dari Cina. Temennya baju Cici. Cicinya bangkrut, kokonya laku tuh sampai sekarang. Jadi kita udah nggak dengar lagi namanya baju Cici, yang ada baju koko. Kenapa saya sampaikan ini di awal? Kita ini manusia biasa, sering banget ngelihat orang lain dari casing doang, Pak, dari penampilan. Padahal Allah sudah mensinyalir, ngasih bocoran, ngasih arahan. Allah aja nggak ngelihat seseorang hambanya itu dari wajahnya, dari penampilannya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi ternyata yang Allah lihat dan jadi parameter untuk Allah itu adalah bagaimana warna hatinya, bagaimana amalan-amalan baiknya. Kita, saya terutama, yang masih sering terpenjara dengan sombong, akhirnya kita ngelihat orang dari casing. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira pilih mana? Minyak onta cap babi apa minyak babi cap onta? Nah, lu keder lu. Minyak onta cap babi, minyak babi cap onta. Yang halal yang mana sebenarnya? Minyak onta cap babi. Gambarnya doang babi, isinya onta. Minyak onta, Bang. Kejebak lagi. Itulah casing. Maka Allah dengan segala ayat-ayatnya dalam Al-Quran, Rasulullah dengan segala sabda-sabdanya, ingin mengarahkan kita jangan pernah lihat orang itu dari penampilan dan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Nah,
Suatu hari malaikat Israfil ini. Ini ada ibu-ibu ya, bu, oi, masih hidup? Alhamdulillah, ya Allah, nenek-nenek semua nih datang. Kalau malaikat Jibril tugasnya apa, Bu? Nyampein wahyu. Malaikat Israel nyabut nyawa. Malaikat Israfil meniup trompet sangkakala, bukan trompet tahun baru, bukan. Jarang-jarang malaikat Israfil turun ke bumi. Coba lihat. Nah, malaikat Jibril tiap hari turun ke bumi. Yang ditemuin siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu. Dalam sejarah tercatat wahyu yang pertama suratnya surat Al-Alaq. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tiap hari Jibril turun, Pak. Emang udah tugasnya. Malaikat Israel jangan ditanya. Bukan tiap hari lagi sampai pegel nyambutin nyawa. Malaikat Israfil tugasnya kapan? Entar, Pak, kiamat. Sekali doang turun. Tumben Israfil turun. Kalau kata kita orang Betawi, ini mohon maaf nih, saya asli orang Betawi ya. Jadi kalau saya ngomongnya banyak mohon dimaafin nih Pak ya. Redoin ya. Ikhlasin ya. Ya Allah, Bapak, iya aja. Kalau kata kita orang Betawi, malaikat Jibril itu udah biasa aja mah. Kita kalau udah ketemu temen tiap hari juga udah bosan. Bener nggak? Apalagi malaikat Israel, ya tetangga mati nih. Tuh. Lah Israfil turun, Masya Allah. Jarang-jarang nih pejabat tinggi turun. Kenapa nih? Kalau bukan karena sesuatu yang penting-penting amat urgent. Malaikat Israfil turun ke rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kaget, ya Allah, Israfil tumben turun kemari. Ada apa, Pil? Israfil ya. Begini Muhammad, ini penting nih, urgent. Kalau nggak penting-penting banget sih nggak mungkin saya turun nih. Ada apa? Ada titipan pesan dari Allah. Muhammad, ada dua pilihan yang Allah minta engkau pilih satu di antara dua. Yang pertama, pilihan pertama, engkau menjadi Rasul sekaligus Raja. Yang kedua, engkau menjadi Rasul sekaligus hamba. Yang pertama, Rasul plus Raja. Yang namanya Raja di mana-mana, wow, Raja Inggris yang baru dilantik, siapa namanya? Pangeran Charles. Berapa triliun tibang mau ngelantik doang. Nggak kayak kita pelantikan RT. Jauh. Triliunan hitungannya, triliunan. Subhanallah. Rasul dan Raja. Yang kedua, Rasul dan hamba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bersedih netes air matanya. Dia bilang apa? Israfil, sampaikan salamku kepada Allah. Biarkan aku memilih untuk menjadi Rasul dan hamba. Bayangin, kata Israfil, Muhammad, andai engkau pilih yang pertama, menjadi Rasul dan Raja, maka automatically, do you understand, Bu? Otomatis, apa yang engkau pegang jadi emas. Apa yang engkau injak jadi mutiara. Apa yang engkau tiup itu akan menjadi barang berharga di dunia. Tapi lihat, Rasul lebih memilih tidur di atas pelepah kurma. Sayyidina Umar bin Khattab sampai nangis ngelihat pas Rasul bangun. Itu pundaknya masih bebekas sama pelepah kurma. Kalau kata orang kita daun pandan, tikar pandan. Tahu tikar pandan, Pak? Ini kita sekali make entar nih di ujung. Tuh tikar pandan. Ya Rabbana ya Karim. Rasulullah dikasih pilihan begitu,
yang dipilih jadi rasul dan hamba. Kebayang nggak kalau yang disuruh milih kita, Pak? Zaki mau pilih mana? Nggak pakai mikir, raja sekalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya orang-orang kafir Quraisy di Mekah, ada dulu buku namanya yang bikin Samuel Huntington, saya pernah baca itu, Benturan Peradaban judulnya. 90% lebih orang-orang di Mekah kafir Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam bukan karena dipaksa, bukan karena diancam oleh seorang Nabi Muhammad, bukan karena diintimidasi, bukan karena diiming-imingi. Kali gitu Rasul, penduduk Mekah yang masuk Islam nih gue bagi kaos ya. Tuh, gak ada. Yang masuk Islam sembako, yang masuk Islam minyak sayur, kagak. Kebanyakan dari mereka masuk Islam ikhlas tulus karena apa? Karena kesederhanaan dan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ayat yang indah banget, cakep. Ini kalau bisa jadi nasihat harian buat kita. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun. Ada satu hari di mana harta nggak bisa nolong kita, Pak. Sebanyak apapun untuk harta. Wala banun, bahkan anak laki-laki yang kita banggain, sekolahin mahal-mahal, kuliahin di luar negeri, S1 nggak puas, ambil S2, S2 kelar nggak puas, ambil S3, S3 rapih, masih mau gas lagi, ambil S apa lagi tuh, Pak? Yang lagi dimakan S apa tuh? S2. Nyambung aja lagi ya. Bukan anak laki-laki, bukan harta. Lalu apa yang bakal menjadi oleh-oleh terindah kita untuk Allah di saat kembali kepada Allah? Illa, kecuali man atallaha, hamba-hambanya yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang tidak ada iri dan dengki. Kita masih jauh dari model ini ya Pak, apalagi saya. Bagaimana mau bersih hati kita? Tetangga ganti mobil, kita ganti penyakit. Tetangga ganti motor, ganti dokter. Tetangga ganti kulkas, ganti resep, Pak. Padahal ma fi qalbi ghairullah. Orang yang paling bahagia itu di hatinya nggak ada apa-apa, cuma ada Allah, karena emang itu yang bakal kita bawa. Ujung-ujungnya cuma kain kafan 2 lembar, yang laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Tuh lihat, Masya Allah. Kita di dunia nih sementara. Saya kebetulan tadi dari Bandung, Pak, ada acara reuni alumni travel, Dago Wisata sama Insan Kolbu. Pulang mampir ke rest area. Pas lagi mampir saya jadi inget tuh, Rasulullah pernah bilang begini, kita di dunia Pak kayak musafir yang perjalanannya panjang jauh, kudu ngebelah gurun pasir, melawan sengatan terik matahari. Terus tiba-tiba ada pohon nggak banyak, di Bang Atu doang, di tengah gurun pasir ada pohon. Kita duduk di situ nyender, minum, makan, rebahan bentar, ngadem supaya nggak panas. Habis itu berangkat lagi. Seperti itulah kita hidup di dunia, sebentar dan sejenak saja. Maka saya paling demen kalau ngebahasain dunia ini rest area, Pak. Rest itu istirahat, area tempat. Kita timbang sebentar doang. Lah hidup nungguin apa, Pak? Timbang nungguin mati. Betul nggak? Hidup cuma nunggu azan ke azan. Kelar azan isya, kita nungguin azan subuh. Azan subuh rapih, kita nungguin azan zuhur. Kalau zuhur kita masih dengar azan, kalau zuhur kita diazanin, cuma nunggu azan, Pak, nunggu azan.
Kita lahir diazanin, masuk kuburan juga diazanin, hidup dari azan ke azan. Dunia mau kita kejar, kita cari, nggak bakal dapat banyak. Kalaupun banyak, nggak akan pernah puas. Kalaupun puas, nggak akan pernah selamanya. Di TikTok viral tuh quotes, lagi enak-enaknya ngejar dunia, meninggal dunia. Yang namain meninggal dunia siapa? Nenek moyang kita. Meninggal dunia. Supaya itu kalimat jadi nasihat. Dunia lo kejar bakal ditinggal. Meninggal dunia. Siapa manusia terbaik? Manusia terbaik adalah dia yang mampu meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Meninggalkan dunia pak, bukan kudu kemana-mana kita jalan kaki, kagak. Meninggalkan dunia itu artinya kalau kita punya dunia, di genggaman tangan aja deh, jangan pakai masuk ke hati. Stres, dekat sama penyakit. Mobil bagus, baru, cicil 12 tahun. Ini yang kesindir maaf ya, ini lagi ngomongin saya ini mah. Tiba-tiba bocah megang uang logam, seset dibaretin, sakit hati pak. Makanya mobil mahal jangan taruh di hati, taruhnya di mana? Di garasi. Ibu suaminya cakep, wah elah, ganteng, gaji bulanannya gede, wah masya Allah, mapan. Dulu sebelum nikah janjinya sehidup semati, baru 2 tahun udah pindah ke lain hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Makanya suami yang ganteng jangan taruh di hati, taruhnya di garasi. Ya begitulah pak dunia. Alhamdulillah kita masih bisa ngumpul bareng orang-orang saleh. Kita masih bisa dengar nasihat-nasihat supaya apa? Supaya jadi reminder. Kita ini sementara lihat rest area pak. Rest area tuh orang masuk ke situ beda-beda tuh keperluannya, hajatnya, urusannya. Mobil masuk, pas keluar ada orang turun, gulung celana, gulung lengan panjang, celangak, celinguk, nyari kamar mandi. Mau ngapain dia? Mau kencing. Ada yang turun dari mobil, megang-megang perut, celangak, celinguk, nyari apa? Laper pak. Ada yang baru nyampe tuh mobil, buka jendela, nguap. Mau ngapain dia? Numpang tidur. Mau yang tidur, mau yang numpang mandi, mau yang numpang makan, yang sholat, yang rebaan di musola, ujung-ujungnya balik ke rumah, kagak? Hidup di dunia ada orang jahat, ada yang jadi presiden, ada yang jadi tukang sarden, ada yang jadi direktur, ada yang jadi kondektur, ada artis, ada masinis. Kita cuma dibedain seragam. Daripada antar kita balik ke Allah nggak ada amal jariah, mending jadi orang baik sekalian. Betul nggak? Ini orang-orang soleh semua, masya Allah. Makanya jadi orang Islam nih enak pak, pakemnya jelas. Cuma agama Islam yang kitab sucinya disatukan dengan satu bahasa. Bener gak? Coba dah, googling dah, searching agama mana yang kitab sucinya dengan satu bahasa. Nggak ada pak. Maaf saudara kita non muslim Kristiani, kitab sucinya Injil, beda negara beda bahasa. Bener ya pak? Injil ada di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Injil masuk ke Arab, bahasanya bahasa Arab. Injil masuk ke Sunda, bahasanya bahasa Indonesia pak. Ada Sunda ya? Oh pernah baca Injil kayak ini. Tapi Al-Quran pak, bapak mau baca di mana aja Fatihahnya sama, Al-Ikhlasnya sama. Karena Qurannya sama, sholatnya pun satu bahasa, bahasa Rasul, bahasa Al-Quran. Allahu Akbarnya sama, Sami Allahu liman hamidahnya sama. Kebayang nggak kita di Indonesia yang banyak bahasa, ribuan bahasa, nggak ada Al-Quran, nggak ada bahasa Arab, sholat berjamaah berebut pakai bahasa daerah masing-masing. Imamnya orang Betawi, sengkek lagi. Makmumnya 2, satu Sunda, satu Padang. Orang Betawi takbir pakai bahasa dia, Allah gede amat.
Yang orang Sunda nggak mau kalah. Allah nu ageng, ada ya Pak. Yang orang Padang biasa dagang, suaranya lantang. Allah nan gadang. Kata malaikat di belakang, onde mandir, hancur Pak. Islam Pak, Masya Allah. Saya kalau lagi ngobrol sama pastor, ya, sama Romo, sering ngobrol. Kalau Romo nggak boleh nikah Pak, nggak boleh. Ustaz, dia nanya, di Islam zakat berapa Ustaz? 2,5%, dikit, bercanda. Ente berapa? 10%. Wajar Islam 2,5%. Kenapa? Kita kudu bagi 4 laki. Kalau bininya 4. Nah situ nggak boleh kawin 10, wajar kan? Iya. Cakep ya. Makanya Islam ini udah jelas deh Pak. Kita betul nikmat yang paling enak itu ya jadi orang Islam udah. Cuman kita ini Masya Allah nggak banyak belajar Islam, cuma belajar kulitnya doang. Bapak, orang yang belajar agama Islam, mendalami Islam, kayak orang yang diving di tengah laut. Tahu diving? Nyelam. Orang nyelam Pak, dia nggak berisik Pak. Dia cuma menikmati aja tuh suasana bawah laut. Udah tibang baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Begitu indah pemandangan dasar laut. Nggak berisik, santai, dia nikmati itu pemandangan bawah laut. Tapi lihat orang yang main di pinggir pantai, elah berisik. Belum lagi suara ombak, belum lagi orang pada teriak. Begitulah orang yang menyelami Islam, santai, tenang, hidupnya jauh dari iri dan dengki, karena dia faham Islam itu mendekatkan hambanya kepada Allah dan cinta kepada kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang kalau yang baru belajar agama kayak orang main di pantai, berisik, berenang dikit tenggelam. Tibang masalah kunut subuh, yang satu kunut, yang satu kagak, dia berantem. Saya tanya dari ibu-ibu ya, yang subuh kunut sama yang enggak sama apa beda? Sama apa beda tuh Pak? Beda Pak. Bedanya yang satu kunut, yang satu enggak. Tapi sama-sama sholat subuh. Berantem gara-gara terawih, yang satu 11, yang satu 23. Yang 11 ngomporin mulu yang 23. Temennya lewat, bro, mau kemana? Ramadan yang ceritanya, mau terawih di masjid yang ono ya? Iya. Jangan, 23. Kemarin gue sholat di sono imamnya aki-aki. Lo tahu nggak kelar sebelum subuh? Lo nggak jadi sholat tuh orang. Jadi prinsip kita Pak, satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Kenapa kita disuruh ngaji? Kita hormat, memuliakan, sayang sama para kiai sama guru supaya ngalap berkah. Tujuan tertinggi dalam hidup itu berkah Pak, nggak ada yang lain udah. Salah satu yang bisa bawa berkah apa? Al-Quran. Mushaf dalam bentuk mushaf Pak, fisik Al-Quran. Kalau kita mau jujur, kita udah jarang baca dari mushafnya langsung ya, betul nggak Bu? Sekarang kita banyak baca Quran dari mana? Teknologi, dari handphone. Saya tanya dah sama ibu-ibu, dari mulai melek sampai ibu tidur lagi, yang ibu sering lihat-lihat, jujur nih, jangan ada dusta antara kita. Yang ibu sering lihat-lihat handphone apa Al-Quran? Nah, mantep. Yang kita sering baca-baca handphone apa Al-Quran? Handphone. Padahal Allahumarhamna bil Quran. Bapak Ibu ingat nggak zaman dulu kita masih bocah ngaji dari maghrib sampai isya, tuh Al-Quran kita dekep di mari nih, kita pegang, ya Allah. Oh sambil bawa obot, Bapak tua amat tuh. Maaf Pak, saya nggak ngalamin Pak. Tapi emang makin kita lihat ke sono zaman dulu, ya Allah, orang tua kita memuliakan Al-Quran, nggak boleh ada Al-Quran dikit di lantai, dia pindahin, dia nangis Pak. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran,
dan aku yang akan menjaga Al-Quran. Yang dijaga bukan cuma Al-Qurannya. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang mufassir dari Mesir, yang Allah jaga orang yang memuliakan Al-Quran. Masya Allah. Kakek saya tahun 97 meninggal, Al-Quran di atasnya dia, Pak. Orang Pisangan, Betawi, Pasar Enjo. Pernah dengar, Pak ya? Orang dulu hidupnya berkah, Pak. Kenapa? Orang dulu nggak pernah update status di Facebook. Kita kan sekarang ya Allah, minal kepoin wal julitin wal nyinyirin. Benar ya? Lagi emak-emak, aduh, emang perempuan ribet. Dikata makhluk hebat tapi aneh, dibilang aneh nih makhluk hebat ya. Makanya ada istilah the power of emak-emak. Cuma dia atu-atunya makhluk di atas bumi. Kalau udah di atas motor sen kanan belok, paham udah. Bapak Ibu, kita ngaji bawanya juz amma pakai lidi ya, Pak Haji lu ya. Ingat ya pakai lidi. Guru ngaji pakai lekar, dikasih duit jigo, tahu jigo? 25 perak. Ya lo jajan sono, jangan pulang, tak gue empos nih pulang. Tahu empos, Pak? Sampai pada biru paha kita diemposin. Ngaji dulu resep dari maghrib sampai isya. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Masih ada yang model begitu sekarang? Ada tipis. Yang di atas mata, di atas ta, lam di depan lu, mata lu. Rame-rame kita bawa obor lu, Pak ya. Mobil-mobilan yang didorong-dorong tuh dibikin dari papan. Seneng kita orang tua hidupnya berkah. Kenapa? Deket sama Al-Quran, ngamalin Fatihahnya rajin. Pak, Al-Quran jangankan kita baca, kita pegang aja itu udah memuliakan. Kitab suci mana yang seperti itu? Allah yang berjanji. Jangan kata kita baca, apalagi ngerti, apalagi menghafal, apalagi bersedekah Al-Quran, kita pegang aja Allah muliakan hidup kita. Seberapa sering kita sudah megang Al-Quran? Kalah sama teknologi. Orang dulu deket sama Al-Quran hidupnya berkah. Sakit nggak pakai berobat ke klinik, ke dokter spesialis nggak. Orang dulu tuh, Pak. Kita penyakit berat-berat zaman sekarang, hepatitis, jantung koroner, diabetes, stroke. Tahu stroke, Pak? Ini penyakit paling berat sedunia, stroke. Bayangin penyakit stroke, bagaimana 2 truk tuh ya? Orang lu paling penyakit ini, penyakit orang lu nih cantengan ya, korengan, belekan, maaf sama yang pantatnya gatel, keremian. Banyakan makan kelapa dulu. Pak, orang dulu nih, kalau masih inget ya, orang dulu, Bapak tahu cekukan nggak? Ibu yang masih inget, apa ya orang dulu obatnya yang ampuh? Ah, cakep. Nih Bapak dari zaman purba kayaknya. Ujung tikar kita potek, tempel di mana, Pak? Jidat. Disembur dulu sama nenek. Sama nenek nih, bacain Fatihah ya, bismillahirrahmanirrahim, komat kamit. Tempel 5 menit hilang. Logika mana yang nyambung antara cekukan sama ujung tikar? Bukan masalah ujung tikar. Yang ngedoain nenek kita hatinya bersih, dekat sama Allah, cinta sholawat, rajin baca Al-Quran, ditandain sama tuh nenek-nenek. Elah, dilipet-lipet ujungnya. Marah kalau cucunya ngebet-ngebet, bentar hilang tandaan gue nih. Allah muliakan, tibang baca begitu disembur Fatihah, tempel di dahi, selesai. Cekukan, bisulan. Bapak ingat nggak obat paling ampuh zaman dulu apa ya? Bisulan, upil. Bapak paham juga. Jangan-jangan sekampung sama saya ini ya. Ini anak muda zaman sekarang cengok, ah upil Ustaz. Upil, Bu. Saya pesantren di Bogor tahun 92, lah bisulan, namanya anak santri, gatal di mana-mana, bisulan. Bisulan bagian belakang di tengah lagi. Diduduk takut mejret, di bawah jalan kegesek-gesek. Pulang kata nenek saya, iya elah yang begini nggak usah pakai dokter loh.
Ngapain dia di pojok, diambil obat terbaik dari hidungnya. Bisul kan ada matanya tuh Pak ya, dia masuk ini korek-korek ke situ, tuh disembur baca Fatihah, pecah 5 menit. Dokter mana yang bisa buktiin apa hubungan bisul sama upil? Ternyata Pak, keberkahan Al-Quran. Nah ini yang paling umum nih ya. Ibu tahu ngompol nggak? Udah gede masih beser di kasur. Apa obatnya Pak? Wah ini paham semua nih. Ini pengalaman kayaknya nih. Tuh capung suruh ngisepin apa Pak? Udah. Amanahnya diambil. Zaman itu nasib capung sian Pak. Capung di pojok tembok lagi bengong, ketangkep. Nih ketangkep OTT nih Pak. Ketangkep disuruh ngapain ya Allah, disembur tuh baca Fatihah, disuruh nyedot pusar kita. Malamnya kelar tuh. Ya Allah, apa hubungan capung sama pusar? Sekarang masih ampuh, udah kagak terbukti. Sekarang jangan coba-coba Pak. Ada bocah masih ngompol, pusernya disedot ame capung. Capungnya mabok. Jangan dibayangin Pak. Tuh lihat Al-Quran, Masya Allah. Ya saya bukan orang yang rajin baca Quran, enggak Pak, ya Allah. Tapi saya setahun ini saya ngukur diri, udah saya nggak pernah baca Al-Quran, udah kita bukan penghafal Al-Quran, udah kagak ngerti bacaan Al-Quran. Saya setahun Pak, saya hibahkan jiwa dan badan saya untuk program sedekah Al-Quran Pak. Saya baru pulang dari Papua kemarin, di Manokwari 15 hari sampai ke Bintuni Pak. Ngapain? Ngasih pemahaman kepada masyarakat Bu, kalau punya hajat sedekah. Salah satu sedekah yang Allah tunggu itu sedekah Quran. Au mushafan warathahu, ada 7 amalan yang bakal jadi pendamping kita di alam kubur. Kita nggak sebut semua, diantaranya au masjidan banahu, ada masjid nih lagi mau dibangun, kita bantu Pak. Hadis itu bukan berarti Bapak kudu bangun satu masjid, enggak semua orang bisa, terbatas dong, Islam enggak indah. Au masjidan banahu artinya Bapak mau ngasih satu sak semen buat masjid yang lagi dibangun, itu yang jadi pendamping alam kubur kita Pak. Yang jarang kita belum paham ini, au mushafan warathahu, sedekah Al-Quran yang tuh Quran nyampe di pesantren-pesantren, di majelis taklim dibaca sama santri. Bayangin yang nyariin pahala buat kita nanti, jangankan mati, masih hidup itu pahala nyari, dihitung sama Allah per huruf Pak. Ini waktu masih lama, aman ya? Oke, saya mau cerita nggak apa-apa ya. Saya 2005, kalau Bapak masih ingat dulu ada nama Dai TPI Pak. Saya Ustadz Hariri Kokolim, yang dari Papua tuh Ustadz Saiful Islam Al-Fayage Mu'allaf. Aslinya saya bukan tukang ceramah Pak. Dari pesantren iye, kuliah iye agama, tapi lebih memilih kerja. Saya dulu di Saudi Airline Pak, di penerbangan. Pas ada audisi, mak saya bilang tuh mama saya, udah ikut audisi. Lu ngapain pesantren 6 tahun, kuliah 4 tahun, kerja sama orang, udah ceramah, dakwah. Di karantina 6 bulan Pak, dulu di Taman Mini. Karantina 6 bulan lah, dapat cuti 3 bulan. Lah bulan keempat bos saya nelpon, lu bagaimana nih, mau lanjut mau jadi ustadz? Ntar saya tanya emak saya dulu, saya tanya mama saya, segeblek-gebleknya saya, pesantren masih nyantol, lu ikutin kata emak lu berkah. Saya tanya, mah ini bagaimana nih, kantor nelponin, kira-kira yang enak saya lanjut di kerjaan apa dakwah? Bismillah dakwah. Berat saya tinggalin, berkahnya sampai detik ini Pak. Masya Allah. Akhirnya ya saya bukan tukang ceramah ya, karena audisi mungkin suruh ceramah, saya ceramah 3 bahasa karena dulu di pesantren orang main masukin, masuk karena doa ibu kali ya. Alhamdulillah masuk tuh 5 besar waktu itu. Mulai itu saya sering ceramah kemana-mana Jabodetabek. Suatu hari telepon saya bunyi,
belum Android, belum Samsung, belum BlackBerry. 2005 teleponnya masih Nokia. Ya, Nokia pisang. Saya Nokia 3310 dulu Pak, yang gede banget. Ini bini yang punya handphone begini hati-hati, ditipukin mulu lakinya Pak. Bunyi telepon, saya angkat, nggak ada namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada telepon. Ustaz Zaki dari TPI. Iya, siapa? Pak Haji nih. Iya Pak Haji. Pak Haji dari mana? Saya orang Samarinda Ustaz. Samarinda di mana? Kita belum tahu. Lihat-lihat Kalimantan Timur. Ustaz, aneh mau peresmian masjid. Ustaz datang ya. Siapa Haji? Bagaimana datangnya? Naik pesawat. Jarang-jarang saya. Baru itu ceramah naik pesawat. Emang dulu kerjanya di pesawat kan. Kalau ini kan ceramah belum pernah naik pesawat. Kalau kerja di pesawat kan diri sama duduknya di belakang Pak. Nggak kayak penumpang jadi raja. Iya siap. Ustadz naik pesawat siap. Ustadz mau pesawatnya apa? Dulu masih Adam Air nggak salah ya. Adam Air apa Garuda? Lah dikasih pilihan saya nyolot loh Garuda Pak Haji. Mau kelas ekonomi apa bisnis? Bisnis. Berapa orang sendiri aja aman. Saya mah nggak kudu sama siapa-siapa dah, nggak harus ada asisten, aman. Disiapin tiket. Ntar Ustadz, ada orang saya yang jemput di bandara. Iya siap. Berangkat kelas bisnis Pak. Duduknya di depan. Yang seatnya cuma dua, satu jejer 4, gede-gede lagi. Kalau di ekonomi kan berenam sejejer. Tiga sempit-sempitan. Yang sebelah beratnya 130 kilo. Wah ilaha illallah. Di kelas bisnis beda Pak, pramugarinya wangi. Emang ada pramugari yang bau? Ada yang belum mandi. Dikit-dikit dicolek, Pak Ustadz, disebut nama kita Ustadz Zaki karena dia udah dapat manifestnya Pak. Ustadz Zaki mau makan apa? Nasinya mau nasi goreng, nasi kembuli, masya Allah Pak. Nasinya banyak macamnya, ditawarin. Kalau di ekonomi enggak, main jeblakin aja. Udah gitu pramugari ya Allah Pak, tahu sendiri ya. Roknya sih panjang, belahannya Pak, la ilaha illallah. Asal lewat samping kita, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Singkat kata nyampe dah tuh ya di Bandara Sepinggan Balikpapan. Saya nyeret koper, saya nyari yang bawa nama saya mana nih? Oh, no dia bawa kertas. Ustadz Zaki Mirza. Mas, Ustadz Zaki, iya Mas. Jemput saya, orangnya Pak Haji. Iya, siap. Pak, maaf. Kenapa tadi saya awal cerita casing? Saya ngelihat nih orang ya Allah Pak yang jemput saya. La ilaha illallah. Bajunya kaos compang camping, ininya pada bolong nih bagian pundaknya. Celananya lepis belel. Yang bikin saya heran tuh sendal jepit separoh-separoh, sebelah-sebelah. Katanya Pak Haji ngapain ngutus orang PA ya? Mas jemput saya, iya tolong bawain koper saya. Siapa Ustaz? Seret sama dia. Ke parkiran yang jemput Pak, mobil Jaguar terbaru Pak. Jarang-jarang nih Sultan yang undang kali ya. Ustaz, barang taruh di mana? Bagasi. Wah elah Pak, menunjuk aja kita. Ustaz mau depan sampai belakang? Belakang Pak. Belakang bukain pintu duduk. Mobil mahal lah, empuk. Udah adem, AC dingin. Itu pintunya Pak, mobil mahal ya. Kita tutup dikit doang nih, pelan nyedot sendiri Pak. Nyes. Lah mati beda amat mobil gua ya. Lah mobil gua kalau belum digabrukin belum kelar. Udah ngantuk banget Pak, ngantuk. Ya Allah, emang belum tidur semalam, kebayangin kelas bisnis. Tuh supir nanya, Ustadz tidur aja kalau mau tidur. Iya siap. Kita basa-basi dulu, ice breaking, mujamalah kata orang Arab. Mas sampean kerja udah berapa lama? 3 tahun Pak Ustadz. Asli orang sini, asli orang sini. Saya tidur ya. Tidur tuh saya, enak banget ya. 2,5 jam nggak terasa. Sekarang udah ada tol, cuma 1 jam. Nyampe saya turun Pak, masya Allah, pas saya nengok rumahnya gede banget Pak. Bapak kenal Musdalifah nggak? Musdalifah Bu? Musdalifah Bu. Nah dulu suaminya siapa? Hafal banget nenek-nenek ya. Rumahnya segede itu, ya Allah pintunya.
Saya bilang, Mas, saya duluan ya. Ya, udah ada yang nungguin. Ya, ntar koper saya bawa ke dalam. Siap Pak Ustadz. Saya masuk, pintunya masuk. Itu gede, Bapak kalau lihat Masjid Nabawi segede itu pintunya Pak. Jati, Masya Allah. Saya masuk di dalam udah ada Bu Aji. Putih, tinggi, turunan Dayak kan begitu ya. Bersih, ya Allah, sopan. Allah Ustadz, apa kabar? Sehat? Gimana perjalanannya Ustadz? Aman Bu Haji, Alhamdulillah, sehat. Iya Masya Allah. Lagi enak-enak ngobrol, tuh supir datang nyeret-nyeret koper. Lah manggil ini yang Bu Haji tadi. Papa udah sampai. Mati gue. Lakinya. Lah yang nelpon gua, yang beliin tiket gua. Mati. Aduh, merah Pak muka saya Pak. Tuh bangsa disilet nggak berdarah itu. Mau pergi mana? Papa udah sampai. Ya Allah, aku jadi inget. Mana pakai segala. Pak, seret koper saya Pak. Di mobil mana udah nanya, udah berapa tahun kerja di sini Pak? Ya ternyata gue yang PA Pak. Saya ambil tangannya udah kadung malu. Saya cium tangan bolak-balik. Allah Pak Haji, maafin saya. Dia ketawa aja, Bu Haji ketawa. Udah Ustad, sama saya santai aja. Emang begini jobrokannya. Setelan saya emang model begini Pak Ustad. Saya ciumin lagi, maafin saya Pak Haji. Ya Allah Pak Haji. Lah kita tidur 2 jam. Nyetir sendirian. Ngetamu kalau saya jadi tuan lu, ngetamu setan amat lu. Apa kata Pak Haji? Udah Ustaz, makan lu biar gak malu. Makan lu, loh kaki kita sampai beget Pak. Malu, udah sampai ke ubun-ubun itu. Selama ini kalau kita ceramah kan enak banget, jangan lihat orang dari casingnya. Masuk ke ruang tengah, dibuka pintu, meja makan ke istana negara Pak. Yang makan cuma bertiga, tuh meja panjang banget. Sungai Mahakam itu kan ada di Samarinda Pak. Udang, piting semua ada dah di situ. Udah disiapin semua Pak. Saya duduk, saya lihat tuh Bu Hajinya megang remote, cetek lah, bisa jalan Pak. Mejanya bisa nitir lah. Saya kan doyan udang ya. Udang di sono, udang nih. Udang di sono, kata Bu Haji. Pak Ustadz mau makan apa ya Pak Ustadz? Udang Bu Haji. Ini remote-nya. Set dah, remote. Lah kita pencet cetek, udang nyamperin. Seumur-umur saya makan siput, baru ini disamperin udang. Jalan dia Pak, malu tetap malu Pak. Makan udah nggak nafsu. Saking malunya nggak sadar, teh panas saya uyup. Lah jeding bibir. Udah Ustadz jangan grogi Ustadz, santai aja. Allah Pak Haji, saya malu. Ustadz mah mending saya disangka supir. Kiai-kiai yang lain kalau kemari saya disangka tukang kebun Pak Ustadz. Wah ada yang parah lagi nih. Ngobrol-ngobrol Ustadz, kita lihat masjidnya yuk di seberang. Yang besok Ustadz mau ceramah, ntar saya kasih tahu sebelah mana. Kita mau keluar rumah kan lewat pintu yang tadi saya masuk, masjidnya di sebelah sono. Saya nggak sempat lihat karena kan tadi turun langsung ke rumahnya Pak, di seberang. Yang saya liatin tuh sendal yang sebelah. Dalam hati saya tadi dia pakai sendal sebelah. Kalau itu salah pakai, nggak mungkin dipakai lagi. Lah sama dia dirapiin, dia pakai lagi Pak. Saya mau nanya bagaimana? Dalam hati saya, ya Allah, orang kaya susah. Mending gua susah berasa kaya. Nah sendal normal kan dipakai, saya liatin, ya Allah, mana yang atuh merah, yang atuh ungu. Jering banget kayak teletabis lagi nih. Masuk masjid Pak, ya Allah Pak, tuh masjid, Allahu Akbar. Orang kalau sudah memuliakan agama Allah, bahkan masjidnya lebih gede dari rumahnya. Pak Haji, masjid gede amat. Ini yang bakal jadi tempat kita Pak Ustadz di sorga. Lihat hadis kan kita belajar. Man bana masjidan, barang siapa yang bangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan istana di surga. Kita tahu hadisnya. Dia orang nggak sekolah, diamalin Pak.
Kita masuk, karpetnya dari jauh biru Pak. Pas kaki saya masuk ke dalam, loh kaki saya ambles. Saking tebalnya Pak, ambles. Kayak karpet ini nggak ambles ya. Ini berasa napak banget kita ini. Kalau yang ono Pak ambles, kaki kita sampai masuk ke dalam. Pak Haji beli di mana nih Pak Haji? Dekat Pak Ustadz. Ya di mana dekat, kan ada tempatnya Turki. Loh Turki dekat. Ya Allah Pak, itu AC yang standing AC itu Pak. Daikin semua berjejer, wangi masya Allah. Mihrabnya cakep. Sholat, saya suruh jadi imam. Alhamdulillah sholat di masjid itu Pak, sujud saya lama Pak, ngantuk Pak. Udah karpet tebal ditambah lagi sejadah lah, enak banget. Jidat kita empuk ya. Selesai nyender itu di tiangnya, dia jelasin, nih Pak Ustadz, catnya saya pesen dari Inggris nih Pak Ustadz, ini kubahnya Pak Ustadz ini dari Maroko yang bikin belum kaligrafinya. Saya udah nggak nyambung nih Pak. Ada yang udah bikin saya nggak khusyuk dari pas tadi awal sholat. Apa itu? Kendal. Saya penasaran dia mau ngomong apa, kayak segala karpet dari Turki bla bla bla, udah nggak nyambung. Saya mau nanya atu doang tuh, penasaran. Saya mau nanya nggak enak, nggak ditanya, ntar pulang saya setruk. Setruk mending lah ya. Udah gue potong aja dah sama Pak Haji ya. Pak Haji bukannya gimana Pak Haji, bukannya saya nggak dengerin, saya dengerin. Cuman ada yang mau saya tanya, mohon maaf lahir batin Pak Haji. Belum saya tanya, dia udah ngomong apa? Ustadz mau nanya sendal ya? Dalam hati yang nanya bukan gue doang ini romannya. Ya Pak Haji tuh yang mau saya tanya. Dia nyender lagi, dia ngambil napas, dia cerita, Ustadz aneh kelas 3 SD nggak lulus Ustadz. Babe saya suruh saya keluar, udah nggak ada duit lagi Ustadz. Ibu saya cuman buruh cuci. Bapak saya nyari ikan-ikan tuh buat sama empan pancing, itu doang Ustadz. Tiap hari bapak saya cuma bilang 3 hal. Nggak ada nasihat, nggak ada. Lu kudu jadi presiden, nggak ada. Lu kudu jadi pengusaha, nggak ada. 3 hal. 1, lu jangan pernah ngelawan sama emak lu. Bahasa Betawi nih, muliakan ibu, senengin apa yang bisa dia bikin seneng. Dia minta, jangankan dia minta tubuh, fisik, tenaga, keringat, dia minta ruh, kasih. Masya Allah. 1. Yang kedua, jangan lupa Al-Quran, jangan jauh-jauh lo dari Al-Quran. Yang saya sampaikan tadi ini ilmu dari beliau nih. Lu nggak bisa baca, lu nggak bisa ngafal, paling nggak lu muliakan Al-Quran, ada uang lu sedekah Quran. Yang ketiga, ini yang paling penting, lu jadi orang jujur dimanapun, ame siapapun, kapanpun. Cuma 3 tuh Pak. Apa yang pertama Pak? Muliakan ibu. Yang kedua apa tadi? Apa? Muliakan Al-Quran. Yang ketiga, jangan lupa jujur. Gak lama ayah saya meninggal Ustadz, ibu saya meninggal, saya sebatang kara. Suatu hari ini yang jadi titik balik saya Ustadz. Saya pulang nyari umpan buat orang mancing, di pinggir sungai ada kresek, saya nggak tahu punya siapa. Saya tungguin tuh kresek, kali aja orang jatuh lupa. Terus ada sobek-sobek dikit, saya intip-intip, Pak Ustadz, lah duit. Loh tinggi segini Ustadz, loh berapa ratus juta. Saya pesen, ingat pesen bapak saya apa tadi yang ketiga? Jujur. Saya tungguin, saya kena gerimis, saya kena panas. Ada orang nyampe, orang Cina Pak Ustadz. Deh, ada yang nungguin, ini punya saya deh. Coba lihat di situ atas nama saya, ini KTP-nya. Saya percaya Pak Ustadz, takutnya bukan dia. Dia cerita, Bapak kalau masih ingat tahun 98 reformasi, di Jakarta banyak orang Cina yang diintimidasi Pak ya. Keluarganya meninggal semua, di sebatang kara dia buka usaha pindah ke Samarinda. Setelah hampir lebih mau 10 tahun dia sukses. Saya diajak Pak Ustadz kerja, dari mulai cleaning service,
dititipin uang 10.000, 20.000, seperak 2 perak saya balikin. Terus pas itu Cina mati Pak Ustadz, ada wasiat semua hartanya dihibahkan ke saya. Subhanallah. Dari situ Pak Ustadz, lah saya potong lagi. Pak Haji maaf, cerita sendalnya mana Pak Haji? Ntar Pak Ustadz sabar, ini belum rapi bersambung, ntar nyambung ya. Nah ini baru saya saking susahnya Pak Ustadz, nih lihat nih telapak kaki saya, ya Allah Pak, pecah-pecah. Saya kemana-mana Pak Ustadz dulu saking susahnya nggak pernah punya sendal Pak Ustadz. Saya bilang sama ayah saya sama ibu saya, ntar kalau saya sukses saya mau beli sendal di luar negeri. Saya setiap keluar negeri pulang nggak bawa apa-apa. Dia demen banget ame sendal, karena tadi nggak pernah punya sendal, sampai ngimpi pengen punya sendal saking susahnya. Dari manapun pulang bawa sendal, kan tiap negara ada ciri khas Pak. Saya Ustadz dari Inggris saya bawa sendal 15 juta, Jepang 5 juta, umroh saya beli sendal yang mahal-mahal tuh, yang di mall-mall Tower Zam-Zam itu Pak, yang harganya 5 juta, 7 juta. Saya bawa Pak Ustadz, saya pakai ke masjid yang 15 juta. Salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya Allah, sendal gua hilang kagak. 15 juta. Pak Ustadz saya pulang tanya bini saya, mah nggak khusyuk sholat gara-gara sendal, tuker sama yang murah. Besok dia bawa yang 5 juta guys, masih sama. Waladhdallin, amin. Ya Allah, sendal udah gue pisahin sih, hilang nggak ya? Sholat masih keganggu. Kata bini saya ganti sama sendal swallow. Terus sendal swallow Pak, udah ganti sendal jepit. Pakai sendal jepit Pak Ustadz masih nggak khusyuk, pusing kepala saya. Bagaimana nih urusan dunia, ngeganggu banget. Saya pulang kata bini saya, Pak kalau nggak mau puyeng lu pakai sendal jepit sebelah-sebelah. Lah saya pakai sendal sebelah-sebelah. Sholat Ustadz sampai kelar tenang-tenang saja Ustadz. Gue dikata orang PA pakai sendal sebelah-sebelah. Kalau ada yang ngambil sendal gue lebih PA dari gue. Nah itu dia. Makanya saya punya buku dulu, judulnya Manusia Setengah Ustadz. Manusia Setengah Ustadz. Masih mending daripada Ustadz setengah manusia. Buku ini bukan tentang saya yang ceramah, tapi orang yang bukan Ustadz nasehatin saya catetin, saya jadiin buku. Manusia Setengah Ustadz, salah satunya beliau. Masih hidup? Alhamdulillah. Lebaran tahun kemarin, bukan yang ini, tahun kemarin saya masih ketemu beliau. Masih sehat Masya Allah, walaupun sekarang udah agak-agak sakit. Subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, lihat. Makanya ini jujur nih, baru saya buka. Saya kemana-mana Pak, saya praktekin. Saya pakai sepatu aja noh. Di mobil saya ada noh sendal sebelah-sebelah. Nah saya jalan kemana-mana sendal sebelah-sebelah. Dulu sempat hilang yang sebelahnya, warna merah. Tadi saya ganti, beli 2 pasang, sebelah-sebelah saya pasangin. Biarin dah, kenapa? Enak Pak, nggak puyeng. Orang mau bilang, Ustadz Jaki gila, bodo amat. Ternyata Pak, orang udah kebangetan capek sama dunia, dia pegel sama urusan harta. Yang dia cari cuma satu, siapa? Allah. Kita belum pernah pegel sama dunia, nyari abis-abisan. Padahal orang yang udah pegel sama dunia aja udah bener-bener pegel. Saya tanya, Pak Haji belajar dari mana sih ilmu begini? Ustaz, kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal Pak Haji. Nah itu dia udah, kalau Ustaz paham ceritanya. Ya Allah Pak, ini satu-satunya sahabat Rasul yang kalau cerita sama Rasul sampai nangis. Rasul nanya, "Madza waqa bika ya Abdurrahman? Kenapa engkau menangis?" "Ya Rasul, cita-cita saya cuma pengen jadi orang miskin ya Rasul." Abdurrahman bin Auf cita-cita jadi orang miskin, pegel jadi orang kaya. Lah kita kan pegel jadi orang miskin Pak, pengen kaya. Apa kata Rasulullah? Ya udah, semua harta engkau sedekahkan. Pulang dari peperangan di kota Madinah, itu kebun-kebun kurma pada kena wabah semua Pak, udah pada busuk. Kata Rasulullah, pengen jadi orang miskin, tuh beli kurma busuk.
Siap ya Rasul. Dibeli itu satu kota Madinah kurma yang pada busuk. Sini saya beli, saya angkut, nih uang, ambil semua. Lah nggak punya duit, dia seneng Pak. Ya Allah, alhamdulillah ya Rasul, saya jadi orang miskin sekarang. Alhamdulillah, uang udah saya beliin korma busuk. Korma dibawa sama dia, mau dibuang. Di depan Masjid Nabawi ketemu saudagar dari Yaman. Niko, Rahman, iya. Apaan tuh korma busuk? Nah, ini dia nih. Di kampung saya di Yaman lagi pada kena virus yang model COVID kemarin, Pak. Semua di karantina, nggak boleh ada yang keluar. Konon kata dokter obatnya cuma atu, korma busuk. Nah, bingung dia, saya nggak jual, saya beli, ambil aja, nggak mau. Kalau mau, gue bayarin. Lu beli berapa? Sekilo sekian. Gue lebihin 10 kali, nggak mau. Dilebihin 50 kali, Pak. Subhanallah. Diangkut tuh korma, datang lagi ke Rasul, nangis lagi. Ya Rasul, gagal manding ya Rasul. Kenapa? Lihat. Orang kalau udah nyari Allah Pak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita kalau mau dibilang masih budak dunia, betul ya Pak ya? Masih sering pusing, keder sama urusan dunia. Padahal mah hidup tenang aja. Kita mau tenang kek, mau takut kek, mau khawatir, ujung-ujungnya sama mati. Saya punya sahabat, nama ayahnya Bapak Haji Dasuki, Bekasi. Kalau ingat ya Pak, yang punya SPBU tuh. Itu tanah BKT beberapa dulu punya dia tuh informasinya. Saya semalam nih dari tempat beliau. Kenapa? Anaknya sahabat saya. Duitnya udah nggak berseri Pak. Adeknya meninggal, nggak pakai sakit, nggak pakai ngomong. Habis tahlilan, pulang ke rumah, tidur, bablas. Ini yang kata orang, kebanyakan manusia meninggal di atas tempat tidurnya sendiri. Oh, saya nemu yang model begini. Makanya kenapa kita kalau bangun tidur doanya pas banget. Alhamdulillahilladzi ahyana, menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami dimatikan sesaat oleh Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah hidup yang cuma sementara. Nggak ada yang kita cari. Kita cuma dibedain seragam, kita dibedain profesi, ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka tidak ada yang paling pantas untuk kita siapkan kecuali bekal di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang bersih. Kenapa sih orang tua kita ngajarin? Kalau habis nerima sesuatu bentuknya rezeki, kita kudu bilang terima kasih. Orang tua kita ngajarin, lu kalau habis nerima kudu ngasih. Makanya dibilang terima kasih, jangan terima simpen. Sering sakit hati, habis nerima ngasih. Ngasihnya apa? Zakat. Ngasihnya apa? Infak. Ngasihnya apa? Sedekah. Enak jadi orang Islam Pak, zakat waktu dan ukurannya sudah ditentukan, nggak bisa semua orang berzakat, tapi mereka bisa berinfak. Karena berinfak bisa kapan aja, tapi harus berbentuk. Ngasih karpet, infak. Yang paling luas, kullu ma'rufin shadaqatun, kata Rasulullah. Setiap yang namanya kebaikan, sedekah. Bayangkan Pak, setiap kebaikan, sedekah. Agama mana yang konsep berbaginya seperti ini? Cuma Islam. Sedekah. Jadi sedekah bukan cuma dengan uang. Ada sampah, duri di jalan, kita benahin, sedekah. Betul Pak ya? Nenek mau nyebrang, seberangin, sedekah. Ada anak yatim sebelah kanan, santunin. Janda tua sebelah kiri, nafkahin. Belah sono janda muda, nikahin Pak. Bisa bangetan baik ya. Itu konsep sedekah Pak. Intinya satu Pak, hidup kalau mau berkah, sedekah Pak. Cuman niatnya lillahi, jangan cari dunia, pekel sedekah nyari dunia. Saya sedekahin motor saya Pak Ustadz, katanya sebulan lagi ntar dapat mobil. Motornya udah kagak ada, mobil boro-boro, sakit hati nggak? Sakit hati. Makanya lillahi ta'ala aja bisa jadi kita sedekah motor, Allah ganti bukan dengan mobil, dengan apa? Sehat. Nah sehat harganya lebih dari apaan Pak?
Saya di Pekanbaru bulan kemarin nyabut gigi ini 3 bagian atas. Kalau ngikutin harga resminya Pak bisa sampai 50 juta. Dunia tuh. Nyabut gigi bayar, orang dapat gigi bayar, nyabut bayar. Allahu Akbar. Sehat mahal. Bisa jadi kita sedekah motor, Allah bukan cuma ganti dengan sehat. Kalaupun Allah nggak ganti buat kita, ke kita, Allah ganti kenapa? Ditangguhkan sama Allah kapan? Ntar buat anak dan cucu kita. Jadi kebaikan itu nggak pernah sia-sia. Tetap aja prinsipnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ini yang saya sampaikan, tapi bisa bermanfaat untuk kita semua. Besok doain, insya Allah saya jam 12:30 ada jadwal live siaran langsung Damai Indonesiaku TV One. Jadi Bapak Ibu yang besok ada kesempatan, saya bareng sama Babai Haikal sama Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai. Doain biar acaranya lancar, bawa berkah buat semua umat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah, nanti doa ada dari kiai-kiai kita sekalian. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah, terus kita aminkan doa bersama. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita berdoa. Allahumma bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bibarakatil Fatihah. Allahumma antal qawi wa nahnu ad-du'afa, antal ghani wa nahnu al-fuqara. Nawwir qulubana ya Rabbi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Mari sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Salam buat keluarga semuanya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah dari guru kita sudah selesai. Kami selaku pembawa acara mohon